Restoratif justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan restoratif justice ini menekankan pada perspektif kepada perlindungan hak-hak korban. Implementasi restoratif justice di Indonesia telah diupayakan beberapa tahun belakangan dalam berbagai praktik penyelesaian perkara, terutama pada kasus anak. LPA NTB dengan dukungan dari program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 melalui The Asia Foundation mendorong penguatan dan pelaksanaan restoratif justice di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Di Nusa Tenggara Barat, wilayah Kabupaten Lombok Utara telah memperlihatkan ciri-ciri praktik restoratif justice. Praktik ini dilakukan melalui Majelis Krama Desa. Majelis Krama Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa. Proses ini pun sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Pada tahun 2006, LPA NTB bersama UNICEF telah memperkenalkan restoratif justice dalam melibatkan anak sebagai kasus anak yang berhadapan dengan hukum sampai masa pembentukan pengacara anak, koordinasi dengan aparat penegak hukum sampai terbentuknya Pokja-Pokja anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2010. Melalui dukungan LPA NTB, Majelis Krama Desa memperkuat integrasi kelembagaan dengan penyusunan nota kesepahaman atau MOU dengan kepolisian. MOU ini berisikan mengenai pedoman bagi Majelis Krama Desa KLU dan Kepolisian Resort Lombok Utara untuk melaksanakan kerjasama dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antara para pihak dalam pencegahan dan penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Sejak tahun 2020, sasaran penguatan restoratif justice difokuskan pada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, pada tahun ini pula, LPA NTB melakukan perluasan wilayah ke Kota Mataram dengan konteks balai mediasi yang sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang balai mediasi. Balai mediasi sendiri adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pada tahun 2020, LPA NTB berhasil memfasilitasi pembuatan pedoman dan SOP penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice untuk kasus dewasa pada tingkat kabupaten kota. Dukungan terhadap penyelenggaraan restoratif justice ini terlihat dari aktifnya berbagai macam pemangku kepentingan. Dalam konteks Kabupaten Lombok Utara, seperti Majelis Krama Desa, Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum Sekretariat Pemda Kabupaten Lombok Utara, Kepolisian, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sementara itu, pada konteks Kota Mataram adalah Balai Mediasi, Kepolisian, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana. Pada tahun 2021, LPA NTB memfokuskan penguatan gender di dalam kelembagaan dan juga proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice di Majelis Krama Desa dan Balai Mediasi. Penguatan ini kemudian dibakukan menjadi petunjuk pelaksanaan penyelesaian perkara dengan kesetaraan peran perempuan berbasis restoratif justice. Petunjuk pelaksanaan ini diberlakukan di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kelurahan Karangtaliwang, Kota Mataram, dan Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram. Semua kita libatkan, mulai dari RT, kepala lingkungan, lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kalaupun dari pihak perempuan, terkadang ya kita libatkan Linmas. Linmas yang perempuan ada juga. Jadi dia bisa sama-sama monitor juga. Dia juga termasuk bagian dari keamanan lingkungan juga. Selain itu, pada tahun 2021, LPA NTB melakukan pendampingan terhadap Balai Mediasi Kota Mataram untuk memperkuat integrasi kelembagaan dan penyusunan nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan negeri. Di samping itu, Balai Mediasi telah diperkuat sampai tingkat kelurahan sebagai pilar dalam memperkuat praktik restoratif justice. Dari April hingga November 2021, sudah ada 12 kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui Balai Mediasi. Antara lain, 10 kasus di Cakra Utara dan 2 kasus di Kelurahan Karangtaliwang dengan mayoritas kasus penganiayaan.
Sementara itu, Majelis Krama Desa sudah berhasil menyelesaikan 4 kasus dengan jenis tindak pidana ringan dengan mayoritas kasus pencurian yang diselesaikan secara restoratif justice, diantaranya terdapat di Desa Pemenang Barat, Tanjung, Sekotong, dan Gangga. Sebagai contoh, salah satu kasus yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice oleh Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara adalah kasus pencurian ayam milik warga di Desa Gondang. Hal ini bermula ketika korban mengetahui bahwa ayam di kandangnya telah hilang, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gangga Kabupaten Lombok Utara. Namun, pihak Polsek Gangga memerintahkan personilnya untuk menemui MKD Gondang, karena menurut pihak Polsek Gangga hal ini masih bisa diselesaikan di tingkat MKD, mengingat kasus ini tidak menimbulkan kerugian di atas 2,5 juta rupiah. Kemudian MKD Gondang melakukan mediasi atas kasus tersebut. Pada awalnya, korban tetap menginginkan pelaku mendapatkan proses pidana sebagaimana hukum yang berlaku. Namun, mediator MKD memberikan pandangan-pandangan restoratif justice kepada kedua belah pihak. Pada akhirnya, para pihak bersepakat agar pelaku mengganti seluruh kerugian korban, termasuk kerugian terhadap pengerusakan kandang ayam milik korban, dengan catatan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Proses mediasi yang melibatkan kedua belah pihak, orang tua pelaku, Polsek Gangga, Kepala Desa Gondang, Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan MKD Gondang, diakhiri dengan penandatangan kesepakatan mediasi dan penyerahan ganti rugi terhadap korban. Kemudian terdapat juga penanganan kasus yang telah ditangani oleh Balai Mediasi Kota Mataram di Kelurahan Cakranegara Utara, lingkungan Karangmasmas pada tanggal 18 Januari 2021. Kejadian tersebut bermula dari korban yang sedang membakar jerami bersama orang tuanya, kemudian asap dari pembakaran jerami tersebut masuk ke rumah pelaku. Karena merasa terganggu, pelaku langsung menghampiri korban dan memukul serta menendangnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Karangtaliwang, korban mengalami luka-luka di bagian perut dan kaki. Karena tidak terima perlakuan dari pelaku, korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Cakranegara. Setelah mengalami perselisihan tersebut, Balai Mediasi memberikan pencerahan dengan pemulihan biaya kesehatan dikarenakan status ekonomi korban yang menengah ke bawah. Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai atas usulan dari Balai Mediasi. Kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku mengganti biaya pengobatan sebesar 5 juta rupiah kepada korban. Korban pun menyatakan tidak akan melanjutkan kasus ini ke proses hukum dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian. Akhirnya, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan korban bersedia untuk memaafkan pelaku. Kami sudah tetap berjalan melakukan mediasi sengketa yang ada di desa. Itu pun kami lakukan terkait laporan yang ada. Kalau dengan kepolisian kami melihat kasus yang ada. Makanya terkait kasus yang ada kami cermati dulu apa sih bentuk kasusnya gitu. Baru kami sampaikan ke kepolisian dan itu pun kita sampaikan ke kepolisian itu tergantung dari kedua belah pihak. Kalau memang mereka mau selesai secara musyawarah yang ada di bawah, kami selesaikan di tingkat bawah. Tapi kalau mereka mau langsung ke kepolisian, ya kami serahkan ke kepolisian. Untuk pencegahan kita akan berdayakan tim penggerak PKK, kemudian kader Posyandu, dan lain-lain untuk melakukan sosialisasi untuk pencegahan, baik itu tindakan asusila, KDRT, maupun tindak pidana yang lainnya. Nah, untuk penanganan kasus keterlibatan perempuan, tokoh-tokoh perempuan itu juga kami ikut sertakan di dalam balai mediasi tersebut. Langkah-langkah apa yang kami lakukan di sana sebagai Babin Kamtibmas, yaitu melihat dari segi permasalahan tersebut. Langkah apa yang kami lakukan, kan gitu, mendokumentasikan. Nah, seandainya kami sudah mendapatkan poin-poin tersebut, kami memberikan himbauan kepada yang diduga pelaku. Saatnya pelaku mau mengganti rugi biaya pengobatan apa, baru kita laksanakan perdamaian di sana. Kami buatkan surat pernyataan. Namun dari pernyataan itu kami tidak menuangkan berapa nilai jumlah yang kami berikan untuk pengobatan tersebut. Ketika ada permasalahan di kelurahan, yang kita fungsikan adalah balai mediasi. Artinya ketika ada permasalahan itu, dari lingkungan akan menginformasikan kepada
Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas. Nah, setelah kita turun ke lapangan, sebisa mungkin permasalahan-permasalahan itu kita selesaikan bersama-sama. Jangan sampai masalah ini tidak bisa diselesaikan. Sebisa mungkin harus diselesaikan di tingkat lingkungan atau di balai mediasi. Dan kami tetap berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Setiap permasalahan kita upayakan jangan sampai ke tingkat kepolisian atau kepolsek. Apapun masalah itu sebisa mungkin kita selesaikan di tingkat lingkungan. Seandainya tingkat lingkungan tidak bisa, ya kita di tingkat kelurahan. Itu dan kita selalu menginformasikan permasalahan lewat kepala lingkungan supaya masalah-masalah yang sifatnya tepiring ini kita selesaikan di bawah. Penguatan restoratif justice di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram hanya merupakan contoh kecil dari proses penyelesaian perkara dengan pendekatan ini. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan demi memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dan hal ini perlu terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan implementasi restoratif justice yang semestinya.